Baik teman-teman yang mic-nya masih belum dimatikan, minta tolong dimatikan dulu biar tidak terjadi noise di antara kita. Are you ready? Yes, I am ready. Yes, siap. Boleh mic-nya di mute lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, pada pagi hari yang penuh rasa bahagia, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yang luar biasa, acara yang penuh makna, acara yang penuh rasa, acara yang sangat dinantikan sama mitra-mitra leader-leader HND yang insya Allah dengan acara 1 jam ke depan ini akan menjadikan suatu wasilah buat kita bagaimana makin menambah hasanah keilmuan kita, makin menambah rasa percaya diri kita, dan makin menambah rasa bersyukur kita, dan bagaimana acara 1 jam penuh makna ke depan ini akan membawa kita semakin bertumbuh bersama HNI. Tiada lain adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan juga yang harus kita syukuri teman-teman semua. Salawat serta salam kita haturkan ke hadirat suatu nasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga serta sahabatnya sampai akhir zaman. Leader HNI, mitra-mitra HNI yang luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menginjak pada episode ke-9. Episode ke-9. Jadi sudah hampir 18 hari ya, 18 hari mengikuti itu jumlah hari di luar Ramadan di tahun ini. Semoga teman-teman yang menjalankan Ramadan di tahun ini Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah terima ibadahnya. Kita mulai acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk menambah keberkahan kita pada acara pada pagi hari ini. Daerah ini yang luar biasa, acara 1 jam penuh makna pada pagi hari ini, insya Allah ya udah saya umumkan di 2 hari ke belakang, yaitu akan kita hadirkan seorang mentor yang sangat luar biasa. Mentor ini bisa dibilang orangnya sangat kalem, gitu kan, kalem sekali, tapi sekali ngomong itu penuh makna. Nah, sangat keren, makanya kita hadirkan pada pagi hari ini untuk lebih memberikan makna-makna terbaik bagaimana bisa sukses dan bertumbuh bersama HNI. Gitu teman-teman. Nah, nanti boleh yang sudah mengenal mentor kita yang akan jadi inspirator pada pagi hari ini, boleh di komennya nanti, saya ingin 1 kata untuk beliau yang terbaik. Misalnya Bos Pajarso apa gitu. Boleh nanti di komentar dikatakan Bos Pajarso keren, Bos Pajarso A, B, dan C. Gitu. Boleh nanti di komentar. Kasih suatu komentar terbaik buat beliau gitu kan. Karena ya jarang-jarang beliau mau gitu kan membersamai karena kesibukan beliau juga gitu kan dengan mitra-mitra yang luar biasa. Baik, alhamdulillah bos kita sudah hadir pada pagi hari ini. Kita udah bisa hadir, alhamdulillah udah bisa membersamai kita nih, Bos Pajarso. Seperti yang saya katakan tadi, episode 1 sampai 8, saya harapkan teman-teman sudah bisa mendapatkan clue-nya apa sebenarnya acara yang digagas sama mentor-mentor kita pada pagi hari ini, yaitu 1 jam penuh makna. Jadi sampai kita mengikuti episode 1 sampai 8, bahkan sampai nanti terakhir episode 10, tapi tidak mendapatkan apa sih gitu kan maksud dari acara pada pagi hari ini. Walaupun cuma 1 jam, tapi saya harap teman-teman bisa mendapatkan clue-nya, mendapatkan saripatinya, mendapatkan inti dari inti acara pada pagi hari ini. Jadi jangan sampai materi yang disampaikan dari mentor-mentor yang luar biasa itu numpang lewat saja, gitu kan. Karena yang saya lihat kemarin yang mendapatkan reward pun ada beberapa orang yang mendapatkan berkali-kali, gitu kan. Saya ingin,
tantangan atau challenge yang kemarin disampaikan sama mentor kita Pak Ari Maryadi untuk mendapatkan naik 2 level di akhir acara tanggal 30 besok, itu teman-teman semua bisa mendapatkan gitu kan. Karena apa? Materinya udah dapat dari materi 1 sampai materi 8. Bagaimana 1 jam kita membersamai mitra-mitra kita gitu kan. Bagaimana kita mencolek, membersamai siapapun mitra kita atau calon mitra 1 jam sehari. 1 jam nggak lama teman-teman gitu kan, 1 jam gitu. Gitu. Lagi. Baik, saya lanjut dengan laptop lagi. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih buat mentor-mentor kita, Pak Ari, Pak Purwo, Bapak Jarso, Bapak Tony, Pak Wahyudin, dan teman-teman LAD yang selalu membersamai, teman-teman LAD yang selalu menggawang mitra-mitranya untuk bagaimana bisa bertumbuh dan sukses bersama. Dan salah satu mentor yang kita hadirkan pada pagi hari ini adalah mentor kita. Saya perkenalkan buat Pak Jarso, beliau orang yang istiqomah bersama HNI. Beliau sangat kalau dibilang tadi saya bilang orangnya itu sangat kalem, tenang, tapi pembawaannya sangat luar biasa. Jadi kalau ada satu ungkapan dari saya, beliau adalah seorang Pini Pidi Pici gitu kan. Yaitu orangnya tenang, kalem, dan closingnya keren. Kayak nyambung. Baik, Kak, udah mau 10 menit saya buka. Jadi pagi hari ini teman-teman ingin mendengarkan apa nih paparan dari Antum. Bagaimana sebenarnya yang mengatakan bahwa sukses di HNI itu mudah. Tapi kok sampai sekarang banyak gitu kan teman-teman yang masih ya belum bertumbuh gitu kan. Omset segitu-gitu aja. Bonusnya juga belum besar. Nah gitu. Nah, kita ingin mendengarkan nih Coach, bagaimana nih pemaparannya. Sehingga yang ada di mindset teman-teman itu bahwa bisnis HNI itu mudah. Untuk mendapatkan omset dan bonus besar itu di HNI insya Allah mudah. Baik, Bos Pak Jarso sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di hadapan kita. Kita akan dengarkan pemaparan dari beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beliau. Bos Pak Jarso, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Pak Unang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa juga adalah nikmat kebersamaan. Dari sejak pertama kita gabung sampai hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan HNI. Tak lupa juga kita aturkan salawat kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita semuanya. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Sebelumnya Maryadi acara ini dan terus menggawangi kita gitu ya, mendampingi kita setiap 2 hari sekali coba gitu ya. Ini luar biasa gitu. Perhatian seorang coach yang luar biasa ya, mendampingi kita. Coach
Mahmudin, Coach Purwo, ya Coach Watoni yang luar biasa juga, ada Coach Wahyudin juga, dan kemudian ada bintang tamu kemarin Pak Asep gitu ya, yang luar biasa, pergerakannya luar biasa, fenomenal banget gitu ya, membuktikan bahwasanya setiap orang ya dengan latar belakang apapun ya ternyata bisa gitu ya, bisa sukses di HNI gitu ya. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya, para leader, ya, para LED, ya, yang tidak saya sebut serangi rasa hormat saya, ya, lalu setia dengan HNI, istiqomah di HNI, ya, mudah-mudahan bisa meraih sukses lebih gemilang di bersama HNI dan kemudian juga mensukseskan mitra-mitranya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, kalau saya mau tanya gitu ya, teman-teman sukses gitu ya, sukses di HNI itu kan ukurannya bonus, betul nggak? Ya, betul nggak? Salah satunya, Mas. Iya, salah satunya ya, salah satunya. Baik, ini pertanyaan yang sederhana, ya coba nanti dijawab di chat gitu ya. Yang sambil menjawab itu sambil dirasa-rasa begitu ya, dirasa-rasa gitu ya. Karena diantaranya adalah proses apa namanya duplikasi gitu ya, proses duplikasi itu ya ternyata syaratnya ada 3 ya, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah lihat apa yang kemudian dilakukan oleh mentor gitu ya, ya kemudian rasakan apa yang dia rasakan ketika kemudian melakukannya gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah kemudian yang ketiganya adalah bagaimana kemudian menjiwai itu, gitu ya, menjiwai itu. Jadi jangan cuma kemudian dilihat saja, ya, tapi kemudian juga ada rasa yang kemudian dirasakan ketika mentor merasakan atau melakukan itu, gitu ya. Baik, pertanyaan sederhana gitu ya, pertanyaan sederhana yang mungkin ini menjadi pertanyaan dasar bagi kita semuanya untuk kemudian di HNI. Siapa yang pengen sukses di HNI? Jadi gambaran tadi suksesnya adalah silakan nanti tulis di chat gitu ya. Yang mau aja gitu ya, yang mau aja. Ada yang mengatakan begini. Semua orang pengen sukses Pak Diani. Saya katakan enggak semua orang. Gitu ya. Enggak semua orang pengen sukses di HNI, enggak semua orang. Kenapa? Karena memang sukses itu adalah pilihan gitu ya. Sukses itu adalah pilihan. Jadi gini, ada orang yang kemudian bergabung di HNI karena dia ingin mendapatkan harga diskon. Ya, ada orang yang pengen bergabung di HNI ya karena pengen dapat sehatnya gitu ya. Atau mungkin ya ada orang yang pengen bergabung di HNI karena pengen ya karena nggak enak juga. Gitu. Ada juga yang bergabung di HNI karena nggak tahu, gitu ya, nggak tahu didaftarin gitu ya, nggak tahu Pak, saya nggak tahu, tapi katanya saya sudah didaftarin gitu kan. Nah ini lebih parah lagi gitu ya. Ya, tapi juga ya ada juga yang kemudian bergabung di HNI karena mendapatkan anugerah. Nah ini beda lagi ya. Beda lagi ya, mungkin teman-teman semuanya ya mendedikasikan, ya mendaftarkan orang tuanya gitu atau mungkin keluarganya ya karena pengen memberikan yang terbaik bagi mereka gitu ya. Nah, itu. Nah, tentu saja yang kemudian bertanggung jawab adalah kita gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebagai landasan kita gitu ya, landasan kita. Ini akan tentu saja gitu ya, tentu saja yang orang yang mau sukses pun
belum tentu sukses gitu ya. Apalagi yang nggak mau gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Alhamdulillah banyak banget yang sudah menuliskan gitu ya, pengen apa namanya, pengen sukses gitu ya. Banyak banget gitu yang menuliskan gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hanya sekedar mau, gitu ya, ya, atau memang sudah memutuskan untuk sukses. Nah, itu ya. Pertanyaan berikutnya, gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang sudah memutuskan untuk sukses, gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sudah memutuskan untuk sukses. Itu ya. Nah, silakan tulis lagi. Kemudian apa? Kemudian rasakan. Apa yang kemudian membedakan dari pertanyaan pertama dan kedua? Gitu ya. Antara orang hanya sekedar mau gitu ya, sampai kemudian dia memang memutuskan. Gitu ya. Kalau kemudian sudah memutuskan, maka dia akan bertanggung jawab dengan keputusannya. Ya, bertanggung jawab dengan keputusannya. Jadi apapun yang kemudian sudah diputuskan ya harus bertanggung jawab. Ya, jangan hanya sekedar mengatakan saya mau gitu ya. Tapi kemudian dia nggak memutuskan. Gitu ya. Dan tidak memutuskan. Sehingga apa? Sehingga apa namanya, gerak daripada jiwa ini gitu ya. Ini akan berbeda gitu ya. Akan berbeda. Hanya orang yang hanya mengatakan saya mau gitu ya, sama orang yang saya memutuskan untuk sukses gitu ya. Itu sudah menjadi pilihan gitu ya, menjadi pilihan ya, memutuskan ya, memutuskan ya, sehingga apa, sehingga kemudian dia bertanggung jawab, saya bertanggung jawab sepenuhnya dengan keputusan yang saya ambil gitu ya. Saya ambil satu saat saya akan resign gitu ya, di perusahaan ya, pabrik lah, kerja pabrik gitu ya, dengan Coach Purwo. Kemudian Coach Purwo duluan resign gitu ya. Ternyata baik-baik saja gitu ya, tidak walaupun memang guncangan selalu ada begitu ya. Guncangan itu selalu ada, tetapi apa? Tetapi kemudian saya lihat kemudian baik-baik saja. Itu ya, aslinya yang nggak tahu juga gitu ya. Ya, jadi kemudian saya memutuskan untuk resign gitu ya, atau mengundurkan diri ya, atau pensiun dini gitu ya, resign gitu ya, atau mengundurkan diri. Satu alasan yang kemudian ditanyakan sama atasan saya adalah, kenapa resign? Gitu ya. Anda itu bagus kerjaan di sini gitu ya. Saya batin gitu ya, bagus apanya kan gitu ya. Saya itu kerja itu selalu pas gitu ya. Pas bel masuk, pas masuk gitu ya. Pas bel pulang ya pas pulang gitu ya. Gitu ya. Enggak ada lebih-lebihnya gitu ya. Ya pas-pasan gitu ya. Tapi dikatakan seperti itu. Saya berikan alasan sederhana adalah saya nggak mau menjalani orang-orang yang baru lulus sekolah gitu ya, yang mereka ngantri lamar kerja gitu ya, sampai lamaran itu menumpuk, sampai kemudian nggak bisa masuk gara-gara saya gitu. Maka kemudian saya keluar biar dia bisa masuk gitu ya, seperti itu. Ini dari Coach Amin ya, Aminuddin ya, LED dari Pak Ari Mariadi mengatakan saya siap Coach memutuskan untuk sukses. Ya tentu saja ya, keputusannya Pak Aminuddin berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi keputusan suksesnya pun berbeda gitu ya. Ya, fasenya juga pun berbeda gitu ya. Mungkin ada yang ya 30 juta gitu ya. Ada yang memutuskan 10 juta, ada yang memutuskan 20 juta, ada yang memutuskan 30 juta, atau yang mungkin 50 juta. Ya 100 juta gitu ya, atau yang mungkin 200 juta gitu ya. Nah, berbeda-beda gitu ya. Itu soal lain nanti ya, soal lain. Ya, karena ada di dalam menulis target itu, memutuskan itu adalah
yang namanya smart gitu ya. Jadi apa? Jadi bisakah gitu keputusan itu kemudian menggairahkan kita gitu, menggairahkan kita. Jadi kalau keputusannya terlalu kecil gitu ya, saya memutuskan sukses ya, ukurannya adalah 5 juta gitu ya, 5 juta bagi karyawan itu kecil banget. Ya, 7 juta juga kecil bagi karyawan. Kenapa? Karena gajinya 7 juta. Maka harus diputuskannya adalah 10 juta mungkin atau mungkin 15 juta gitu seperti itu. Oke ya. Jadi cerita itu tadi saya lanjutkan. Alhamdulillah kemudian saya memutuskan untuk kemudian resign lah ceritanya begitu. Nah, ketika resign itu gitu ya, ketika resign itu ya maka ya sedikit mungkin orang tua tidak, ibu ya terutama tidak, kurang mendukung gitu ya. Dia katakan, oh sudah kerja enak gitu di perusahaan yang bonafit, gitu, tapi kenapa kemudian keluar gitu ya? Ya, ya. Kenapa kemudian keluar gitu ya? Tapi yang luar biasa adalah dukungan dari orang tua atau bapak gitu ya. Dia bilang gini, keputusan kalau sudah diambil sama anak laki-lakinya, maka insya Allah itu sudah dipertimbangkan dengan penuh tanggung jawab. Mantap. Itu kuncinya. Ya. Jadi bagi para istri itu ya kalau suami sudah memutuskan gitu ya itu mendukung gitu ya, karena siapa yang akan menghalang-halangi untuk kemudian pasangannya sukses gitu ya, siapa gitu ya gitu. Jadi dari sekedar mau sampai memutuskan beda nggak rasanya ya, beda nggak? Pasti beda. Pasti beda gitu ya, pasti beda. Nah, tentu saja ketika kemudian memutuskan gitu ya harus dilandasi dengan apa? Dengan ya pondasinya gitu ya. Action itu harus dilandasi dengan pondasinya. Pondasinya apa? Yakin. Ya, yakin ya. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang sudah memutuskan, kemudian yakin bisa, ya, yakin dapat. Ya, siapa yang sudah memutuskan, ya, yakin sukses, yakin bisa sukses dan yakin dapat. Sehingga apa? Itu genggam gitu ya, genggam. Walaupun mungkin pergerakan antum itu dasar ya biasa-biasa saja gitu, tapi kemudian ini sudah masuk dalam ranah keyakinan yang sangat luar biasa. Ini kan masalah akidah sebenarnya ya, masalah akidah. Keyakinan itu masalah akidah. Gitu. Masalah akidah. Yakin bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kita yang akan menjadi jatah kita, sehingga apa? Sehingga kita tinggal ikhtiar saja. Wasilahnya lewat apa? Lewat HNI. Ya, lewat HNI. Ini baru pembukaan ini. Gitu. Ini baru pembukaan gitu ya. Yakin ini, yakin bisa gitu ya. Kemudian yakin dapat. Sehingga apa? Sehingga kemudian tidak tergoyahkan. Ya, apapun yang kemudian terjadi tidak akan tergoyahkan. Ya. Walaupun kemudian mungkin ada tawaran-tawaran yang lain, kemudian atau mungkin yang lebih, atau mungkin yang seperti ya ya mempengaruhi kita, itu tidak akan tergoyahkan, gitu ya. Yakin bisa, yakin dapat, gitu ya. Yakin bisa, yakin dapat. Nah, maka kemudian ini akan menjadi bekal bagi kita gitu, bagi kita bahasanya ya kita di HNI itu akan kemudian mengerahkan seluruh kekuatan kita gitu. Pak, ngapain sih home sharing setiap hari gitu ya, bahkan nge-zoom gitu ya, home HS dua hari sekali gitu ya. 2 hari sekali itu termasuknya lama banget gitu. Jadi kalau perlu HS itu sehari bisa berapa kali gitu. Gitu ya. Jadi kebanyakan nge-zoom Pak setiap hari.
ya kebanyakan nge-Zoom. Kalau di luar sana, gitu, agen HNI yang lain, gitu ya, kalau di luar sana mengatakan begitu, ya wajar saja. Kenapa? Ya karena mereka memang belum tentu mau sukses. Apalagi kemudian mereka memutuskan untuk sukses, belum. Antum itu berbeda, gitu. Antum itu udah berbeda, gitu. Ya, antum udah berbeda. Makanya apa? Makanya seluruh kekuatan, ya kalau bahasa para trainer itu adalah sumber daya, gitu ya. Seluruh sumber daya ya nanti akan mendukung ketika kemudian kita sudah mau ya sukses, kemudian yakin sukses dan memutuskan untuk kemudian sukses, gitu ya. Kemudian yakin, gitu ya, yakin untuk sukses, gitu ya, yakin untuk sukses. Ya, baik. Jadi teman-teman, gitu ya, teman-teman. Nanti bikin ya, silakan nanti dibikin trimnya, gitu ya, dengan angka-angka, ya, dengan angka-angka, ya, ya, kemudian dengan tulisan seperti tadi itu, ya, misalnya dengan apa namanya, kalau pengen mobil, gitu ya, pengen mobil, saya mau beli mobil, saya mau beli mobil, ya merek apa, gitu ya, mau, gitu ya. Kemudian saya mau beli tahunnya kapan, gitu ya. Kemudian saya mau beli mobil, ya merek apa. Saya memutuskan beli mobil merek apa, tahun kapan. Kalau perlu warnanya, ya. Kemudian saya yakin bisa, yakin dapat beli mobil, gitu ya, merek apa, gitu ya, tahun berapa, gitu ya. Kalau di LI LED, ya, LED. Ya, kalau LED berarti adalah ya jangan 7 juta. LED 7 juta itu kurang menarik. Ya, minimal berapa? Ya memutuskan adalah ya minimal 10 juta. Amin. 10 juta koci. Ya, kalau antum ya lebih lah, antum 30 lah. Amin. Ya, gitu ya. Oke ya. Ya, karena setiap fase itu ya, ternyata bisnis itu ada fase-fasenya, ya. Ya, fase-fasenya, gitu ya. Ada fase-fasenya. Yang pertama adalah fase mencari makan. Ya, mencari makan. Walaupun di ini enggak begitu juga, gitu. Tapi ada juga loh, gitu ya. Ada juga loh orang yang memulai bisnis itu di ini dari minus. Kalau Anda itu memulai, kalau antum itu memulai dari sudah punya penghasilan, ini orang ini dia memulai dari minus. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya antum itu sebenarnya ya sudah punya modal luar biasa lah, gitu ya, sudah punya modal luar biasa, atau mungkin ya sudah dimodalin sama suami, gitu ya, itu udah luar biasa. Ya, mereka ini ada orang-orang yang memulainya itu dari minus, gitu ya, dari minus, sehingga mereka benar-benar merasakan fase pertama ini. Ya, apa itu mencari makan? Jadi survival. Jadi bisnis itu memulainya di ini itu survival. Benar-benar untuk cari makan. Ya, jualan produk, nggak punya produk, pinjam produk, gitu ya. Jual laku, kemudian dibayar, ya keuntungannya ya itu yang buat makan. Ini dasar banget, gitu ya, dasar banget. Kalau saya katakan ini the legend, ya, the legend leader, ya, the legend leader, ya, karena ya pelakunya sudah almarhum. Ya, saya katakan the legend sesungguhnya leader yang ada di HN itu ya beliau, gitu ya. Beliau. Nah, fase berikutnya adalah, gitu ya, fase berikutnya adalah mencari rupiah, ya, mencari uang. Itu fase berikutnya, ya, mencari uang. Ya, maka bagi teman-teman, gitu ya, bagi teman-teman ya pertama pertanyaan yang sangat menarik atau mungkin yang sangat diharapkan itu, gitu ya, yang sangat diharapkan itu apa? Bonus kan, gitu ya, bonus, gitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah berapa bonusnya? Ya, kenapa? Ya karena kita
Itu yang sangat menarik gitu ya. Itu yang sangat menarik bagi kita saat ini gitu ya. Bagi fase mereka saat ini gitu ya, yang kemudian menjalani fase atau mengalami fase ini ya. Itu pertanyaan yang menarik adalah berapa bonus. Dan memang targetnya memang bonus gitu ya. Omset perlu coach ya, perlu banget omset gitu ya. Perlu banget ya. Tetapi apa? Ya, omset itu juga sebagian gitu ya, sebagian agenda ini gitu ya, nggak butuh-butuh banget gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu kan kebutuhan mentor, ya, yang sudah GED, DED gitu ya. Itu pertanyaannya omsetnya berapa? Pasti kan begitu. Iya. Tapi kalau masih dari AB gitu ya sampai kemudian apa namanya ED gitu ya, ya pasti bonus lah. Gitu ya, bonus. Saya pernah tanya sama Pak Bagus, ya bonus antum berapa? Gitu ya. Pak Bagus nggak nanya omset gitu ya, bonus gitu ya. Waktu itu 1,5 juta, Pak gitu ya, bos gitu ya. 1,5 juta, kata Pak Bagus, wow gede banget gitu ya, gede banget ya 1,5 juta gitu ya, gede banget, gitu ya. Batin saya, kok segini gede banget gitu ya, gede 1,5 juta kok gede banget gitu ya. Ya gede lah, gitu. Gajian tuh berapa? Ya sekitar 2 juta, ya udah gede lah, gitu ya. Dan ternyata apa? Gitu ya, apresiasi itu membekas, gitu ya, membekas. Itu, iya. Jadi teman-teman yang belum ED, ya memang ketika membahas tentang paradigma bonus, paradigma sukses, apa sih paradigma sukses? Bonus, itu aja. Gitu kan, bonus gitu ya. Nah bonus itu dipengaruhi satu sama pangkat ya, kemudian yang keduanya adalah omset, yang ketiganya adalah cara kerja benar, membangun 10 jalur. Nah ini yang akan mempengaruhi bonus gitu ya, tiga faktor ini gitu. Gitu. Iya itu menjadi patokannya ya. Kalaupun omset ya nah, itu biasanya pertanyaan mentor tuh ya, pertanyaan mentor yang sudah GD, DD gitu ya, atau mungkin LED gitu ya. Pertanyaannya ke mitra biasanya omsetnya berapa gitu ya, karena serapan ya. Coach Unang gitu ya, tanya omset ya, omsetnya omset serapan juga gitu ya, bukan omset global. Gitu. Saya yakin dia nggak memperhatikan omset global, gitu. Pasti yang ya paling serapan gitu ya, seperti itu. Baik, jadi ternyata setiap fase itu dia punya apa namanya ya penekanan yang berbeda ya, penekanan berbeda. Nah, fase bisnis berikutnya adalah membentuk tim, ya membentuk tim. Ya kalau kemudian kita akan mencari apa namanya mencari rupiah terus menerus gitu ya, berjibaku terus menerus ya. Sampai kapan pertanyaannya kan? Itu kan kerja keras terus, gitu ya. Nah berikutnya adalah ya kita sudah membentuk investasi berikutnya adalah kita membentuk tim, gitu ya. Ketika sudah membentuk tim, ya sudah jadi sudah apa namanya exiting, gitu ya. Kemudian fase berikutnya adalah expand, ya. Seperti yang kemarin Coach Purwo sampaikan adalah 3S, ya 1 sampai sukses. Ya 1 sampai sukses gitu ya, baru kemudian yang lain gitu ya, atau mungkin kalau mau buka cabang atau bisnis atau expand bisnis yang lain silakan gitu ya, atau mungkin mau apa namanya dicalonkan ya bupati gitu ya, gitu, atau wali kota gitu kan, Rawang gitu ya, Pak Yudin gitu ya, kalau sudah settle gitu ya, dukung siap insya Allah gitu ya. Apa namanya Subang, Kang Mulyadi begitu ya. Nah, gitu. Ya. Berikutnya adalah yang mempengaruhi ya kesuksesan itu. Ya. Kalau kita rangkum ya di HN itu gitu ya. Kita rangkum di HN itu ada 4 faktor ya, ada 3 faktor. Yang pertama adalah
saya ambil dari materinya Bu Ratu Ira gitu ya, yang saya ambil ya adalah me and me. Yang sudah mendengarkan edu motivasi pasti tahu ya, me and me artinya ya kita dengan diri kita. Kita dengan diri kita sudah selesai. Ya, seorang leader adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, orang sukses adalah dia yang selesai dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Jangan malah kemudian kita adalah sumber masalah. Gitu ya, sumber masalah. Gitu ya. Bicara tentang kesuksesan, bicara tentang sukses atau kaya gitu ya. Kaya itu memang ujian. Gitu ya. Kaya itu memang ujian. Tapi miskin juga ujian gitu. Lebih sakit. Ternyata dan ujiannya gitu ya. Dan ujiannya bukan cuma dirinya gitu. Ujian juga bagi yang lain gitu ya. Itu dia. Iya. Jadi nggak punya uang itu relatif, ya. Nggak punya uang itu sementara, gitu ya, relatif atau sementara. Ya. Tetapi mental miskin itu selamanya, gitu ya. Mental miskin selamanya. Kenapa? Ya karena memang mentalnya. Ngapain sih ngomong itu? Ya kan tahu sendiri kan di akhir bulan, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang leader gitu ya, selalu selalu penuh itu gitu. Kan sudah diajarkan ya di awal bulan kita terima bonus itu langsung habis. Ya, langsung habis. Maksudnya apa? Ya udah ada pos-posnya masing-masing, semuanya sudah terdistribusi dengan habis. Gitu. Artinya apa? Ya, nggak punya uang itu sementara gitu ya. Ya sebentar lagi juga dapat uang lagi kan gitu. Tapi kalau kemudian mental miskin dikasih uang banyak pun dia masih kurang gitu ya. Masih kurang itu adalah masih minta-minta gitu ya, masih minta-minta. Jadi adalah ya kita harus selesaikan dengan diri kita sendiri. Me and me. Kita harus selesaikan dengan diri kita sendiri. Ya selalu punya semangat, akidahnya benar gitu ya, akidahnya benar. Kemudian juga ya memang kita pantas layak ya. Kalau orang bilang itu harga dirinya, memang punya harga dirinya. Dan di HN itu sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh. Antum nggak jago ngomong gitu ya, tapi antum kemudian menjaga izah gitu ya, menjaga izah gitu ya, gitu, melakukan hal-hal yang pilihannya kalau tadi Pak Wahyudin ya mengeser gitu ya, jangankan ucapan gitu ya, lintasan aja nggak boleh. Wah ini keren banget ini, ya ini layak 5 miliar lah sebulan gitu ya. Orang yang mengatakan kayak gini layak 5 miliar gitu ya. Amin, amin. Nah, ya, mudah-mudahan kita semua yang mendoakan juga dapat juga ya. Amin. Jadi integritas itu sangat penting banget gitu ya. Memang kita menjual barang, produk gitu ya. Tapi sesungguhnya adalah kita menjual diri. Ya, atau menjual harga diri. Integritasnya antum mau membangun ini bisnis real yang kemudian kita akan bangun lebih besar gitu ya, maka harus dilandasi dengan fondasi diantaranya adalah integritas diri ya. Kalau di Rebon pernah saya sampaikan adalah tentang mangkok rezeki ya, diantaranya adalah amanah gitu ya, diantaranya adalah amanah. Untuk sukses itu harus kita memang amanah. Ya amanah. Ya diantaranya adalah amanah satu mitra. Ya kemudian kita bina, ya kita bina, gitu ya, kita bina. Atau mungkin kita nggak punya ilmunya nih, gitu ya, untuk kemudian membina, gitu. Ya udah, gitu ya, udah. Ajak dia untuk datang ke mentor, ajak dia untuk kemudian hadiri ya pertemuan-pertemuan, ajak, gitu ya. Gitu. Yang sering saya sampaikan adalah sukses atas kemauan kita, iya. Gitu ya. Tapi sukses dengan ilmu kita belum tentu. Gitu ya. Belum tentu. Sehingga penguncinya adalah ya mau gitu ya.
Karena kalau ilmu kita belum punya, ya kemudian kemauannya nggak punya, udah selesai, gitu ya, udah selesai. Tapi kalau ilmunya nggak punya, kemudian kemauan kita ada, gitu, kita bisa, gitu ya, kita bisa undang mentor, ya sekali dua kali, gitu ya. Setelah itu kemudian kita coba, sekali gagal nyoba lagi, gitu ya. Ya kita udah janjian, gitu ya. Gitu ya, ada presentasi gitu ya, janjian kita fix gitu ya. Tiba-tiba mentor nggak datang, kan itu kesempatan banget bagi kita ya untuk belajar. Ya, curhat Pak, iya pernah mengalami kayak gitu, ya. Ternyata memang ya, mungkin jalannya seperti itu. Dan rata-rata begitu, ya, ya. Benar-benar nggak datang gitu ya, mentornya benar-benar nggak datang, tapi kemudian kesempatan, ya. Karena gitu ya. Karena apa? Ya, karena tadi sudah memutuskan. Gitu ya. Sudah memutuskan, ya maka kemudian menjadi berani ya, kemudian juga sudah memutuskan ya, kemudian mau mencari gitu. Berikutnya yang keduanya adalah me and you. Ya, artinya adalah kita dengan orang-orang terdekat kita. Kita harus selesai gitu ya, selesai. Ya mungkin ada masalah-masalah yang lain, ya harus kita selesaikan. Lepaskan, bahasa Coach Purwo adalah ya air comberannya itu harus dibuang gitu ya. Kalau kita kemudian mau lari ya harus selesaikan itu. Gitu. Me and you gitu ya. Kita dengan mitra kita dengan pasangan kita dengan orang tua kita gitu ya, kita dengan lingkungan kita gitu ya. Seperti itu. Kenapa ya? Karena bau kita itu kecium, gitu ya. Gimana orang akan mendekat, ya? Kalau baunya nggak enak, ya. Ini bau ini bukan maksudnya bau fisik, bukan, ya. Tetapi apa? Bau auranya, gitu ya. Auranya tuh nggak enak banget, gitu ya, gitu. Atau mungkin sangkutan-sangkutan yang lain. Ini harus diselesaikan dulu, ya. Selesaikan dulu. Gitu ya, selesaikan dulu. Ya, contoh misalnya ada ganjalan mungkin pinjaman atau apa gitu, itu harus selesaikan dulu, selesaikan. Ya, hadapin gitu ya, sebaik-baik hutang adalah dibayar, gitu. Itu paling baik gitu ya. Gitu ya. Paling baik gitu ya. Gitu. Kenapa? Ya, jangankan di dunia, di akhirat jadi ditagih kok. Ya, di akhirat aja ditagih. Jangankan antum yang jihad aja gitu, yang mati syahid aja nggak jadi masuk surga kok gara-gara itu. Ini bukan perkara yang sepele, gitu ya. Ya maka harus selesaikan ya. Me and you. Berikutnya adalah me and HNI. Saya dengan HNI, gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, maksudnya adalah jangan ada keraguan kita dengan HNI. HNI udah cakep banget, sudah disediakan, ada develop gitu ya, perusahaan yang sangat baik banget gitu ya, untuk kemudian menjadi kita berlabuh gitu ya, kita bisa melabuhkan ya dream kita di sana gitu ya, dan sudah terbukti banyak yang leader. Jadi kita nggak boleh kita nggak boleh ada keraguan sama sekali ya kita terhadap HNI. Mau sistemnya, mau produknya, pokoknya produk yang dikeluarkan HNI selalu bagus. Kenapa kemudian udah ngetop ya kemudian berubah Pak gitu ya? Extra food menjadi HNI head gitu, health gitu ya, gitu ya. 1 menit lagi bos. Ya ternyata apa? Ternyata itu adalah naik kelas. Gitu ya, ternyata itu adalah naik kelas yang dulunya adalah POM PRT, sekarang sudah BP POM. Ini udah keren banget berarti ya. Ada kabar baiknya. Jadi kita tidak boleh ada ragu-ragu di HNI dengan terhadap HNI, sehingga apa? Sehingga kemudian kita bisa powerful gitu ya, kita bisa memaksimalkan yang kemudian kita bisa lakukan di HNI. Ya kemudian tadi kita sudah mau sukses, ya kemudian memutuskan untuk sukses, ya berikutnya adalah kita yakin sukses dari kendaraannya, kemudian kita tidak ada ragu-ragu di HNI. Kita selesaikan dengan diri kita sendiri, selesaikan kita masalah-masalah kita dengan
dengan orang lain gitu ya. Kemudian selesaikan ya kita harus jaga trust kita. Gitu ya. Kalau ada keraguan tanyakan. Ya ada Dewan Syariah juga dia ya. Baik, itu saja Coach MM Unang. Ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Coach Fajarso. Mantap. Keren sekali materinya. Jadi sangat jelas teman-teman ya. Jadi kalau mau sukses itu selesaikan dulu dengan diri pribadi. Nah, kapan kita mau merasakan, kapan kita mau melakukan, dan kapan kita mau memutuskan kesuksesan itu. Nah, itu intinya. Jadi kita harus sudah siap memutuskan kapan kita mau sukses. Jadi kalau kita bahasanya kita punya dream, kapan kita memutuskan untuk menyelesaikan dream itu atau goal itu. Gitu. Jadi harus kita putuskan, selesaikan dulu dari kita pribadinya. Kalau kitanya yakin, ya insya Allah kemudahan-kemudahan itu Allah hadirkan. Tapi kalau kitanya udah nggak yakin, kapan mau LED? Ya. Saya kapan Kapan kita ditanya kalau kapan mau sukses, kapan mau ED? Ya, jawabannya masih, ya nantilah mungkin. Insya Allah gitu. Nah itu kan tidak jelas gitu kan. Keputusan kita mendasari keyakinan kita gitu kan. Nah baik teman-teman, demikian dari mentor kita Coach Fajarso. Terima kasih untuk motivasinya untuk materi yang sangat luar biasa. Nah, saya hadirkan nih seorang yang luar biasa juga, mentor kita semua yang beberapa hari ini juga lagi alokasi nikmat sehat ya gitu kan, lagi sedikit Allah kurangi rasa nikmatnya, tapi alhamdulillah tidak pernah berkurang dari rasa syukur. Saya akan hadirkan mentor kita Coach Pak Tony. Halo Coach Pak Tony. Mau di sini? Siap. Baik, ini akan kita hadirkan mentor kita Coach Pak Tony. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo. Insya Allah. Kok nggak kelihatan, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat, Bos King. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Utis, Pak Unang MM. Ya, alhamdulillah. Nih saya masih diminta aja nih ya untuk membersamai teman-teman. Meskipun saya sebenarnya selalu ngikutin ya, saya selalu ngikutin. Dan terima kasih juga mentor, Coach Purwo, Coach Ari, teman-teman ya, Pak Kang Wahyudin, Bos Fajarso ya. Alhamdulillah hari ini kita masih terus diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita di bulan Ramadan ini. Luar biasa ya. Saya merasakan hampir udah 10 hari ya, 10 hari harus rehat full. Kayak jarang kelihatan ya. Apa yang disampaikan Coach Fajarso tadi luar biasa dan itulah beliau ya, tenang tapi menghanyutkan gitu. Tenang tapi apa ya, dalam gitu ya, dalam. Nah, belajar dari beliau, memang setiap orang punya tipe, punya karakter. Intinya adalah goalnya sama, yaitu bagaimana setiap mentor nih mengajak semua mitra untuk mau sukses. Makanya tadi dipancing, ternyata tidak semua orang, semua agen HNI itu mau sukses, tidak semua. Ya, kalau kemudian yang hadir di sini alhamdulillah 80%-nya itu mau sukses, ya alhamdulillah. Tapi saya yakin itu tidak semua gitu ya. Kenapa tidak semua? Ya buktinya
begitu dihadapkan sebuah tantangan ternyata coba disuruh bikin daftar nama. Aduh Pak, saya sibuk, saya ini. Nah berarti itu salah satu jawaban yang mungkin tidak secara langsung bahwa dirinya belum siap untuk sukses. Kalau sukses ya, kalau pengen sukses siap bos, langsung gitu. Jadi nggak pakai nawar lagi gitu. Bahkan disuruh diminta bikin 100, bikinnya 200, nah gitu. Pokoknya ya, teman-teman harus memahami kita ini kan terus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu ya. Jangan sampai yang dilakukan oleh para mentor ini dilakukan. Dan memang kita harus melakukan kesalahan itu gitu. Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, saya yakin ya bukan orang hebat. Bukan orang hebat. Jadi kita harus melakukan kesalahan. Ya, kesalahan itu adalah bukti kita bahwa kita itu terus action, terus mencoba. Nah, gitu ya. Jadi saat ini kita harus ada 3 hal ya dalam catatan saya ini, setidaknya kita harus mengakui kesalahan itu. Oh ya Pak, saya sering daftar terlambat. Oh ya Pak, saya sering tidak tepat waktu. Oh ya Pak, saya sering males. Nah, pokoknya akuin dulu semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita harus mengakuinya. Kemudian yang kedua adalah kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, yang nomor 3 adalah kesalahan itu hanya dilakukan 1 kali. Jadi artinya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau kesalahan yang berbeda boleh. Yang tidak boleh adalah melakukan kesalahan yang sama. Nah, ya orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu. Oh, jadi Anda jangan terlalu GR dulu. Oh, saya nggak pernah salah Pak, gitu. Ya, berarti Anda nggak pernah melakukan ya PCA mungkin ya nggak pernah salah gitu ya, karena nggak pernah PCA. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semua ya, jangan takut salah PCA ya. Jangan takut salah ya saat melakukan home sharing. Jangan takut salah saat melakukan promosi-promosi produk HNI. Karena memang ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Ya, sungguhnya insya Allah sukses itu pasti akan kita raih insya Allah ya. Hanya dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita. Saya mau bertanya nih ya, ini kan tinggal 1 hari nih. Tinggal 1 hari bahwa sekarang tanggal 29, besok akhir bulan tanggal 30 ya. Ya. Apa teman-teman apa yang perlu dilakukan di akhir bulan? Ya, apalagi udah endingnya udah H-1 nih ya. Apa coba? Tupo. Iya. Tupo bukannya awal bulan. Ya. Ya sebenarnya nggak salah. Tupo itu nggak salah. Jadi memastikan aja ya, bahasanya itu memastikan bahwa oh ternyata alhamdulillah saya sudah tupo. Itu ya. Dan memang tugas untuk tupo itu adalah kita sudah edukasi awal bulan. Jadi TP pribadi buat setiap agen HNI yang mau sukses adalah tanggal 1 maksimal tanggal 7. Itu 1 pekan pertama. Kalau hari ini sampai dengan H-1 ini teman-teman belum tupo, nah ini nggak boleh dilakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jadi segera banyak istighfar ya. Coba dilihat sampai hari ini yang belum tupo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan ya 5 generasi di timnya ya itu yang memang biasanya sudah tupo itu dikawal gitu ya. Jangan sampai dibiarkan nggak diingetin gitu ya. Ya, itu adalah tugas kita. Jadi kalau ada mitra-mitra kita yang biasanya mereka belanja, mereka ada poin gitu, kok sampai hari ini belum ada, maka diingetin gitu ya. Dan sebenarnya mengingatkan ini kalau untuk ke mitra adalah di pekan kedua. Tapi ya nggak masalah juga. H-1 ini kita coba lihat lagi gitu. Kita lihat lagi. Jangan sampai nanti mitra kita kecewa. Waduh, saya nggak dapat bonus gitu. Kenapa nggak dapat bonus? Karena nggak tupo. Ya.
Karena syarat bisnis syarat mendapatkan bonus di HNI itu adalah melakukan TP pribadi ya gitu. Nah, kalau setiap kita Bapak Ibu ya TP pribadi sudah, kemudian mengawal mitra terbaik kita sampai 5 generasi sudah, insya Allah tuh ya ini adalah bekal yang memang harus kita selalu lakukan ya, selalu lakukan. Bahwa mengingatkan setiap kita untuk sudah pakai belum. Oh, kalau mungkin beberapa kali ya ada yang sempat di edukasi ataupun di advokasi ya, sudah belanja tapi stokisnya ini Pak, stokisnya nggak amanah nih, nginputnya akhir bulan terus gimana nih gitu ya. Maka segera dicari solusi ya, apakah dia harus jadi stokis sendiri atau mungkin pindah belanja gitu. Pokoknya stokis-stokis yang inputnya lambat, lemot itu nggak usah dibeli lagi. Gitu. Lah kok gitu Pak? Ya emang begitu. Kita kan pengennya cepat gitu ya. Bahkan 1 pekan itu kalau perlu sudah 80% omset bulan kemarin. Nah gitu. Nah saya juga mengingatkan buat semua level ya yang ada di Zoom ini juga bagi teman-teman yang sudah minimal manajer itu sudah harus bisa nginput kalau stokis ya. Ini jangan sampai teman-teman levelnya sudah naik terus tapi belum mau belajar ya. Ya karena sukses di bisnis HNI ini kan bisnis kita, bisnis saya. Bukan bisnis mentor, bukan juga bisnis downline, bukan. Sebagaimana ya pekerjaan-pekerjaan lain yang sama yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita hari ini terus mengandalkan mentor misalnya, ngandelin orang lain ya. Misalnya pengen nginput hanya saya belum bisa Pak gitu kan, terus belum bisa terus apa yang dilakukan, diem aja nggak mau belajar gitu ya. Ya oke lah selama ini masih dibantu mentor ya, sebulan 2 bulan, bulan ketiga itu sudah harus bisa nginput sendiri. Begitu juga home sharing, selama ini mungkin masih didampingin sama mentor, itu oke nggak masalah. Bulan pertama, kedua, ketiga ya, pertemuan kelima, nah pertemuan keenam itu harus jalan sendiri. Nah, itulah tugas buat kita semua, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Pajarso tadi. Kalau kita mau serius, kalau kita mau sukses, maka syarat-syarat itu harus kita penuhi. Jadi bukan kemudian ya memang bisnis di HNI itu mudah karena kita nggak ngurusin karyawan, nggak ngurusin pajak, nggak ngurusin keuangan. Kita hanya memastikan kita pakai produknya dan terinput, kemudian mitra-mitra kita pakai produknya dan terinput. Itu aja sebenarnya. Jadi sementara bisnis yang lain ya, karena saya dan beberapa mentor ini kan hari ini mendampingi para pelaku UMKM juga ya, yang mana detailnya luar biasa gitu. Ya lebih jelimet. Padahal ya kalau ditanya uangnya apakah langsung bisa dapat gede, ternyata enggak gitu ya. Jadi teman-teman di bisnis di HNI ini sangat mudah. Ya semua tergantung dari mindset kita, cara pandang kita, cara pikir kita. Kalau kita anggap sulit ya semua akan jadi sulit. Tapi kalau kita buat mudah ya insya Allah mudah. Begitupun juga sukses yang akan kita raih, angka-angka yang tadi disampaikan ya. Maka insya Allah itu juga akan menjadi mudah ya. Manakala terus lakukan kesalahan-kesalahan, jangan ulangi kesalahan. Dan mari sama-sama kita terus belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Salam sukses buat teman-teman. Saya pastikan sudah tupo semua ya hari ini ya. Besok tinggal kita lihat ya. Karena besok tuh udah akhir bulan ya, sudah selesai lah ya. Maka kita kelarkan hari ini sehingga nanti pertemuan episode ke-10 adalah awal bulan Mei ya Pak Unang ya. Awal bulan Mei. Baik, itu saja mungkin dari saya karena sudah jam 9 tepat yang bisa saya sampaikan. Coach Ari, monitor Pak Ari. Monitor, Bos King. Pak Ari monitor ya. Luar biasa Pak Ari. Ini saya sudah memberikan tambahan ini ya. Mungkin Pak Ari ada tambahan lagi 1-2 menit untuk closing statement buat teman-teman nih. Yang mana saya juga kadang gemes nih ya, masa masih ada gitu kan manajer-manajer yang masih belum mau action optimal gitu kan, gitu ya. Monggo Pak Ari, silakan Pak Ari langsung disaut.
Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah kepada Coach Pak Jarso dan juga Coach Ahmad Fatoni. Dan juga seluruh teman-teman yang hari ini masih setia di episode 9, 1 jam penuh makna. Teman-teman sekalian, jangan pernah malu. Jangan pernah malu dengan kesalahan, dengan kegagalan yang mungkin hadir dalam episode kehidupan kita. Coach Ahmad Fatoni tadi sudah menyampaikan, kalau memang kita pernah melakukan kesalahan, akui, ya saya salah. Dan berjanjilah untuk tidak mengulangi. Ya, dan kemudian jangan pernah bangga begitu Anda dikatakan saya tidak pernah salah. Ya, tapi kalau ditanya berapa bonusnya, bonus saya tidak besar-besar. Nah, berarti ada yang salah begitu. Ya, berarti ada yang salah, berarti ada yang error. Saya tidak pernah salah, saya tidak pernah gagal. Ya, ini ciri-ciri orang yang gengsi dengan kesalahan dan gengsi dengan kegagalan. Padahal nggak perlu gengsi. Kalau salah, akuin dan berjanji jangan ulangi lagi. Kalau gagal, bangkit, jangan berhenti begitu. Ya, gampang nanyanya. Berapa bonusnya tadi Coach Pak Jarso ya sudah bertanya kepada kita semua. Ya, pokoknya Coach saya tidak pernah gagal, saya tidak pernah salah dalam melakukan action di HNI. Bonusnya berapa? Alhamdulillah setelah 5 tahun masih konsisten 1 juta. Itu masalah. Gitu ya. Nah, karenanya teman-teman sekalian, jangan kita berlindung pada kesalahan-kesalahan yang tidak kita akui. Kalau Anda hari ini punya kesalahan, ya kenapa kok saya ngejual ini nggak laku-laku gitu. Ya boleh jadi harus ada yang dievaluasi dalam diri kita. Boleh jadi Anda nggak cocok emang jualan herba begitu. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda nggak cocok jualan herba, Anda bisa jualan yang lain di HNI. Ya, di HNI ada nutrisi sehatnya, ada produk consumer good-nya. Silakan, atau bahkan Anda bisa jualan ini Bapak Ibu sekalian. Tuh. Ya, Anda bisa jualan Promex. Ya. Anda merasa saya nggak cocok Pak, saya bukan tukang obat. Oke, Anda bisa jualan Promex. Anda bisa jualan deterjen. Jadi nggak ada alasan. Jadi jangan Anda mengatakan saya nggak bisa jualan herba Pak, nggak laku-laku. Kayaknya memang nggak bakat saya pada dari lahir begitu. Ya dari lahir begitu Anda nggak bakat jualan herba. Sama. Saya juga bilang begitu dengan mentor saya Pak Bagus. Saya nggak cocok, saya bukan tukang obat begitu. Ya tapi nyatanya alhamdulillah begitu kita coba dan kemudian ketemu dengan kesalahan, bertemu dengan kegagalan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya segera perbaiki caranya, saya segera akui kesalahannya, dan saya tidak mengulangi. Alhamdulillah hasilnya dahsyat luar biasa. Mantap. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, Anda bukan tukang obat Bapak Ibu sekalian. Kita semua adalah pebisnis. Produk kita banyak di HNI. Jangan justru pada saat dulu produknya masih sedikit, kita beralasan. Waduh kok belum ada produk ini ya, belum ada Pampers ya, belum ada kecantikannya ya, belum ada macam-macam. Dulu alasannya begitu, karena produknya sedikit. Sekarang produknya sudah mulai bertambah banyak, alternatifnya banyak, kita mengatakan, kebanyakan produknya bingung saya mau jualan. Nah itu masalahnya ada di kita Bapak Ibu sekalian. Masalahnya ada di kita. Kalau Anda tidak segera mengakui, maka Anda akan menjadi orang yang mudah mati gaya. Kalau kita sudah gampang mati gaya Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi Coach Ahmad Fatoni sampaikan, hal yang mudah pun akan selamanya jadi susah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, terutama di penghujung bulan ini Bapak dan Ibu, buat yang belum pernah menggunakan Promex. Kalau saya kemarin iklan Bilberry, karena kita online, perlu nutrisi buat mata kita. Sekarang Bapak Ibu, Anda menggunakan Promex, insya Allah Anda akan punya jatah infak sedekah lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Lah apa hubungannya Promex dengan sedekah? Kenapa? Karena saya merasakan, betul-betul saya merasakan. Ya, saya turunkan belanja BBM kendaraan saya Bapak Ibu sekalian, yang biasanya pakai A, saya pilih pakai grade yang paling rendah Bapak Ibu. Alhamdulillah ada selisih uang yang bisa saya dapatkan. Padahal saya termasuk kategori orang yang susah irit, susah hemat Bapak Ibu sekalian. Tapi gara-gara ada Promex, saya dipaksa untuk bisa mengirit BBM kendaraan saya di rumah. Saya mengajak kepada Bapak sekalian yang belum atau masih mikir-mikir, saya kan nggak sakit Pak, nggak perlu dong belanja produk herbanya HNI. Oke, belanja Promex, ini buat kendaraan kita. Yang hari ini Bapak Ibu sekalian masih punya kendaraan, keliling masih kemana-mana pakai kendaraan, belanja Promex. Sekali lagi, belanja Promex. Coba, caranya mudah banget. Anda tinggal datang ke WC, Anda beli Promex, Anda masukkan dalam kendaraan Anda, takarannya ada di sini, insya Allah nggak akan nyesel, selamanya Anda nggak akan nyesel. Dan ini menjadi solusi. Ingat,
bisnis bukan semata-mata transaksi Bapak Ibu sekalian, tapi bisnis harus diawali dari sebuah solusi, dan solusilah yang akan menghasilkan transaksi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Dahsyat, Promex ngejos pokoknya mah. Baik teman-teman, 1 jam penuh makna, alhamdulillah sudah 1 jam ya sudah kita lalui. Terima kasih buat mentor-mentor, Coach Pajarso, Coach Ahmad Fatoni, Coach Ari Mariadi yang sudah memberikan asupan vitamin motivasinya pada pagi hari ini. Tentunya vitamin ini kalau nggak kita serap, nggak kita kunyah-kunyah, tidak akan menjadikan sesuatu yang seger buat hidup kita, bahkan buat bisnis kita, gitu kan. Jadi sampai episode ke-9 ini, teman-teman, apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah didapatkan, dan apa yang akan dikerjakan, itu yang paling penting. Jadi kebanyakan ilmu, kebanyakan motivasi, tapi sedikit action. Nah, takutnya nanti malah kedodoran, malah makin gemuk di catatan, tapi tidak melakukan action yang real dan nyata untuk pertumbuhan bisnis kita bersama HNI. Nyimak untuk challenge dari Pak Ari, pada episode kemarin, episode 8, yaitu siapa yang sampai hari besok bisa naik 2 level. Ini sudah ada belum nih? Coba cung yang sudah ada mendapatkan mitranya atau Anda sendiri yang sudah ada mitranya naik 2 level, dari AB ke SM, dari manajer ke EM, dari SM ke D, minimal seperti itu. Atau dari D ke ED. Gitu kan, minimal 2 level naik. Itu insya Allah akan mendapatkan THR dari mentor kita. Mau cuci gudang nih Pak Ari ya? Dahsyat tadi. Jadi teman-teman, ayo masih ada 1 hari lagi, untuk menyelesaikan challenge-nya. Jadi insya Allah di hari mungkin pertama bulan Mei, tanggal 1 kita penutupan 1 jam penuh makna. Walau nanti seperti apa kelanjutannya, kita akan dengarkan dari mentor kita. 1 jam penuh makna episode ke-10. Sekalian akan pengumuman siapa yang mendapatkan THR luar biasa dari mentor kita. Demikian, saya harapkan makin semangat, makin ceria, makin bahagia bersama HNI, makin bertumbuh omsetnya, makin bertumbuh bonusnya, makin merasakan sesuatu yang luar biasa bersama HNI, karena insya Allah HNI merupakan bisnis sangat luar biasa, bisnis yang keren. Kenapa bisa dikatakan keren dan luar biasa? Karena real modelnya sudah banyak. Orang berhasil sudah banyak, bukan 1, 2. Dan bahkan sudah bertahan sekian tahun merasakan kesuksesan bersama HNI. Bukan yang 1 bulan mendapatkan sekian, 3 bulan berikutnya kelepek-kelepek lagi. Bukan. Ini real. Bertahun-tahun sukses bersama HNI dan bertahan gitu kan. Jadi bukan orang yang muncul tenggelam kayak ingus gitu kan. Bukan. HNI real gitu kan, kuat. Baik teman-teman, saya juga adalah orang yang sangat mengharapkan dan sangat ingin sekali, kalau bahasanya pengen banget saya sukses bersama HNI. Saya berazam tahun ini adalah tahun kesuksesan saya bersama HNI, dan saya doakan teman-teman yang ED tahun ini juga sukses LED bersama HNI. Yang lagi mengejar ED segera di tahun ini sukseskan. Tadi kata Bos Pajarso, memutuskan untuk sukses di tahun ini bersama HNI. Amin. Baik, 1 jam sudah berlalu lewat 10 menit. Saya dari Markas Besar HNI. Markas Besar BC Cikarang Barat 1. Ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada acara 1 jam penuh makna ini. Sampai jumpa di episode ke-10 di awal Mei. Mudah-mudahan kita masih bisa membersamai dan menghadirkan mitra-mitra terbaik kita. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Email sudah ada. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada para mentor yang selalu bersamai, kepada teman-teman LED dimanapun Anda berada, yang tetap berjuang untuk mitranya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila punya kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. warahmatullahi wabarakatuh.